Hostile aggression itu adalah agresi yang terjadi karena perasaan marah dan rasa ingin membalasnya. Jadi ada balas dendam dengan cara apa? Dengan cara menyakiti orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Destina Religia Mujahidah di channel Emak Bangsa. Kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk agresi. Jadi bentuk-bentuk agresi itu ada berapa aja, apa macamnya, bentuk-bentuknya apa aja. Sebenarnya menurut beberapa tokoh agak sedikit berbeda ya, tetapi intinya itu sebenarnya sama teman-teman. Jadi kalau menurut Aronson 2010 dan juga Baron tahun 2009, bentuk agresi itu ada dua, hostile aggression sama instrumental aggression. Yang pertama ada namanya hostile aggression. Jadi hostile aggression itu adalah agresi yang terjadi karena perasaan marah dan rasa ingin membalasnya. Jadi ada balas dendam dengan cara apa? Dengan cara menyakiti orang lain. Dan itu dia lakukan sebagai bentuk pelampiasan kemarahannya dia, gitu. Itu yang pertama, hostile aggression. Kemudian yang kedua ada namanya instrumental aggression. Kalau instrumental aggression itu cara kekerasannya itu dengan pinjem tangan orang lain gitu loh. Dengan misalnya nih kita nggak suka sama seseorang, terus kita nyuap. Misalnya dia ikut lomba gitu ya, dia ikut lomba, terus kita nyuap jurinya biar dia itu nggak menang, atau misalnya kita memfitnah seseorang lewat orang lain, itu disebut dengan instrumental aggression, jadi lewat perantara, begitu. Itu menurut Aronson 2010 dan juga Baron tahun 2009. Nah, kemudian kalau menurut Bas tahun 1987 ada 8 bentuk agresi. Banyak banget ya. Iya, ada 8 bentuk agresi. Apa aja itu? Yang pertama ada agresi fisik aktif langsung. Jadi agresinya itu fisik dan aktif dan langsung. Misalnya kita memukul, menendang, menusuk, menikam, itu masuk ke agresi fisik aktif langsung. Nah, tetapi ada juga tuh yang kedua, agresi fisik aktif tak langsung gitu, tak langsung. Contohnya kayak gimana? Misalnya nih, kita bikin lubang biar ada korban yang jatuh gitu, jadi bikin jebakan. Atau misalnya kita nyuruh orang bayaran untuk membunuh orang lain, itu masuk ke agresi fisik aktif tak langsung gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada agresi fisik pasif langsung. Itu contohnya misalnya kita mogok kerja atau menghalangi jalan orang lain yang mau lewat. Nah, itu namanya agresinya fisik tapi sifatnya pasif dan langsung. Nah, kemudian yang keempat ada namanya agresi fisik pasif tak langsung. Nah, agresi fisik pasif tak langsung itu contohnya apa sih? Contohnya misalnya kita menolak melakukan sesuatu yang diminta oleh orang lain dengan sengaja biar dia sakit hati atau biar dia itu nggak berhasil padahal kita bisa mampu bantu dia gitu. Nah, itu contohnya agresi fisik pasif tak langsung gitu. Kita pura-pura lagi rempong, nggak mengerjakan atau nggak ngebantu dia, padahal sebenarnya kita bisa dengan niatan apa? Dengan niatan kita menyakiti dia atau biar dia nggak berhasil misalnya. Itu menurut Bas itu masuk ke dalam agresi fisik pasif tak langsung. Nah, kemudian contoh lain dari agresi fisik pasif tak langsung itu misalnya kita menolak mengerjakan tugas yang memang seharusnya kita kerjakan, kewajiban misalnya PR, tapi nggak kita kerjain, itu bisa disebut agresi fisik pasif tak langsung. Kemudian yang kelima ada namanya agresi verbal aktif langsung. Contohnya kayak gimana nih verbal? Ya ngomong kan. Nah, contohnya adalah memaki, menghina, menghardik, mengumpat, itu contohnya agresi verbal aktif langsung. Nah, tapi ada juga agresi verbal aktif tidak langsung. Contohnya kayak gimana? Misalnya menyebar gosip dan mengadu domba, itu masuknya ke agresi verbal aktif tak langsung. Jadi misalnya kita berusaha gimana caranya agar orang lain itu jelek gitu. Kita nggak suka sama dia, kita adu domba dia, atau membuat berita yang enggak-enggak tentang dia, maka itu disebut dengan agresi verbal aktif tidak langsung. Nah, kemudian ada agresi verbal pasif tak langsung. Itu contohnya kayak gimana? Contohnya kita melakukan boykot gitu. Boykot itu
dilakukan secara demo kan, misalnya demo berarti itu verbal, tapi pasif langsung. Pasif langsung berarti dia melakukan sendiri gitu kan, atau mengajak orang lain. Jadi ketika kita memboikot, tidak setuju akan pendapat orang lain atau pendapat komunitas, dan dia tidak berusaha untuk memperbaikinya tetapi memprotesnya gitu ya, maka itu disebut agresi verbal pasif langsung. Atau contoh lain adalah tidak menjawab pertanyaan orang lain. Jadi misalnya nyuekin orang lain padahal orang lain itu udah berusaha baik ke kita, udah berusaha ngajak kita ngobrol. Misalnya kita abai kepada orang lain atau kelompok misalnya, itu juga termasuk agresi verbal pasif langsung. Nah, kemudian yang terakhir, yang ke-8, ada namanya agresi verbal pasif tak langsung. Contohnya apa sih? Contohnya menolak memberikan perhatian pada sebuah topik perbincangan. Contohnya kayak gimana sih? Contohnya ketika teman-teman kuliah ya, kemudian dosen itu memberikan sebuah topik, melempar sebuah topik untuk kalian diskusikan di situ. Untuk kalian bahas, ulas, untuk kalian ulas dengan teori yang sudah ada, tetapi kalian tidak mau mengerjakannya, tidak mau memberikan sumbangsih pendapat kalian di situ, maka itu disebut dengan agresi verbal pasif tak langsung. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman pembahasan terkait bentuk-bentuk agresi. Jadi ada banyak, menurut banyak tokoh, itu saya kemukakan 2 bentuk agresi menurut 3 orang tokoh gitu. Next video kita akan membahas terkait dengan faktor-faktor agresi. Apa saja faktor agresi, kita akan bahas selanjutnya insya Allah. Jika teman-teman ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar atau DM saya di Instagram This is Emak Bangsa. Di Instagram saya juga terhubung, ada link yang itu terhubung langsung dengan WhatsApp pribadi saya dan juga dengan email saya kalau teman-teman ingin mendapatkan respon yang lebih cepat gitu ya. Jika teman-teman suka dengan video ini, boleh like, share, dan juga subscribe. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.